Pemirsa, 3 orang pelajar sekolah menengah kejuruan SMK Negeri di Sukabumi, Jawa Barat nekat memperkosa seorang remaja berusia 14 tahun. Berdasarkan keterangannya, ketiga pelajar itu nekat melakukan perbuatan cabul itu lantaran sering menonton video porno. Gara-gara sering nonton video porno, 3 pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri di Sukabumi, Jawa Barat nekat memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun. Ironisnya mereka melakukan aksi bejat itu secara bergiliran. Usai kejadian, korban yang diantar oleh temannya ke rumah orang tuanya melaporkan peristiwa yang menimpanya. Ketiga pelaku yang berinisial RS, MRS, dan UM kini telah ditetapkan sebagai tersangka. MRS dan UM sama-sama berusia 18 tahun, sementara RS masih berusia 17 tahun. UM hingga kini masih diburu polisi. Pada saat itu korban, tadi saya sampaikan, sedang disuruh sepupunya untuk mencari tukang karena ada tanah yang bocor. Pada saat perjalanan di TKP tersebutlah ketemu dengan para pelaku, kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku yang melakukan perbuatan cabul pada korban. Atas perbuatannya, ketiganya dijerat pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Bagus, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu dari 3 pelaku. Informasinya 1 pelaku masih buron. Apakah masih dalam pengejaran hingga hari ini atau sudah ditangkap? Untuk saat ini 1 orang yang diduga pelaku saat ini masih DPO. Kami juga sudah menghimbau ke pihak keluarga untuk diserahkan atau kami saat ini masih melakukan pengejaran. Artinya untuk 2 terduga pelaku lainnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Untuk 2 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Apakah antara korban dan 3 terduga pelaku ini sudah saling mengenal atau seperti apa hubungan antara keempatnya? Untuk korban dengan tersangka ini tidak saling mengenal. Jadi mereka bertemu di jalan, kemudian dibawa oleh tersangka korban. Untuk 3 tersangka ini ketiga-tiganya saling mengenal, Mbak. Jadi memang korban ini dipilih secara acak begitu ya, secara random oleh ketiga tersangka? Sebenarnya pada saat itu korban sedang disuruh sama sepupunya untuk memanggil tukang bangunan. Kemudian pada saat dia berjalan, kondisi hujan besar, basah, kemudian salah satu pelaku menawarkan untuk korban ini berteduh di rumahnya. Karena korban di bawah umur, polos, kemudian dia mengikuti ajakan dari salah satu pelaku. Kemudian korban ini dibawa oleh pelaku ke dalam rumah, kemudian diganti menggunakan sarung. Setelah menggunakan sarung baru terjadi perbuatan tersebut. Lalu niat untuk memperkosa korban ini, apakah memang sejak awal sebelum menawarkan bantuan tersebut, ketiga terduga pelaku ini memang sudah ada niat untuk memperkosa korban, Pak? Niat tersebut ada ketika pada saat korban berjalan, kemudian pelaku ini ketika melihatnya, kemudian dibawa untuk berteduh, disitulah timbulnya niat, Mbak. Tapi sebelumnya nggak ada niat sama sekali, atau mungkin acak atau random nggak ada sih, hanya mungkin kebetulan dia lewat, kemudian dibawa, dan disitulah terjadinya niat pelaku untuk menyelubungi korban. Lalu benarkah ketiga pelaku sempat menonton video porno sebelum kemudian memperkosa korban? Saat ini kami masih mendalami apakah pengakuan ketiga tersangka itu betul atau tidak. Namun ketiga tersangka tersebut mengaku seperti itu. Baik, ketiga pelaku ini masih masuk dalam kategori anak di bawah umur atau seperti apa, Pak? Kalau 2 orang masih di bawah umur, masing-masing berumur 16 sama 17. Yang 1 orang ini udah dewasa, umur 18 tahun, dan ketiga-tiganya masih sekolah di salah satu SMK. Lantas akan seperti apa proses hukum terhadap tersangka yang masih di bawah umur, Pak Bagus? Kami akan melakukan proses hukum sesuai peradilan anak, Mbak.
Siapa kemudian yang melaporkan kasus ini ke polisi atau seperti apa awal mula kasus ini akhirnya terungkap? Jadi awalnya sepupu korban tersebut menampung korban di rumahnya. Kebetulan korban dari luar kota ditampung di situ, kemudian dari pengakuan sepupu korban bahwa korban setelah dilakukan pemerkosaan tersebut datang berteriak kepada sepupunya bahwa dia sudah menjadi korban pemerkosaan. Setelah itu sepupu korban mengarahkan korban membawa ke Polres, membawa kami untuk melaporkan. 4 jam setelah mereka melaporkan, kami sudah berhasil menangkap kedua orang pelaku, sementara satu pelaku melarikan diri, Mbak. Dari pengakuan korban, selama pemerkosaan itu terjadi, apakah ada ancaman yang diberikan para pelaku? Kalau ancaman iya, mereka korban ini diancam di tangannya itu kemudian diinikin sama mereka, dipegangin dua-duanya, kemudian mereka melaksanakan niatnya secara giliran. Kemudian setelah mereka bergilir, kemudian mereka gilir kembali sampai 3 kali itu terjadi. Lalu bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Bagus? Korban saat ini sudah diserahkan kepada sepupunya, kepada keluarganya. Saat ini kita juga sedang melakukan upaya-upaya dengan mendatangkan psikolog anak kepada korban, dan saat ini masih berjalan, Mbak, untuk pengobatan dengan menggunakan psikolog anak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panutun sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat beraktivitas kembali.